Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Pada maghrib ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba untuk sujud, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat maghrib. Dan kita laksanakan, kita kerjakan secara berjamaah. Selain wajib yang kita dapatkan, sunnah juga kita peroleh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat Nabi dan umatnya, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengumpulkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Rabu yang lalu kita membahas masih syarat salat yang kedua, yaitu suci, pakaian, dan tempat, sehingga sampailah pembahasan mengenai najis, yang mana najis itu 3 najis yang tidak bisa dimaafkan, dalam arti harus disucikan, dibersihkan, dan 1 najis yang kita kenal bisa dimaafkan atau maf'u. Apa salah satunya yang kemarin saya sampaikan, yaitu apabila ada darah jerawat, nah itu maf'u, dimaafkan. Kalau pas di jerawat tak, kita tengah sembahyang kan, saking gatal, gatal pecah, keluar darah, itu dimaafkan, tidak membatalkan. Atau kita tengah Allahu Akbar, udah betul nih, rupanya ada jarum yang kita pegang, tertikam ke badan kita, jarum nih, keluar darah sedikit, itu dimaafkan. Atau ada nyamuk lekat dia, kita tepuk atau kita pijit nyamuk itu mati, keluar darah, itu dimaafkan. Atau bekas kita yaitu buang air kecil, percikan yang tidak kelihatan, habis itu terkena pakaian kita, itu dimaafkan. Kecuali sengaja kita buang air kecil pakaian kita hentak, itu tidak dimaafkan. Selanjutnya syarat yang ketiga ini, yaitu kalau ini kita langgar maka batalah sholat kita. Apa? Wa thalituha satru rajul, yaitu menutup bagian badan mulai pusat hingga lutut bagi siapa? Rajul, laki-laki. La anisa, bukan perempuan ya. Laki-laki pusat nih sampai lutut. Nah, itu harus ditutup. Jadi kalau kita sholat, misalnya pakaian kita di pusat nih, tak nampak pusat gitu sampai lutut dan tak nampak lututnya. Jangan sampai pas tengah-tengah pusat. Kita letak pakaian kita, pusat yang di atas kelihatan, lutut yang di bawah kelihatan, tak sah, batal. Jadi itu bagi yang laki-laki. Untuk itu perhatikan ketika kita sholat, jangan sampai Ustaz, saya kebetulan pakaian ini bagus, Ustaz pakai baju kaos tertutup, alhamdulillah, tapi waktu ruku Allahu Akbar kelihatan belakang ini banyak laki-laki ya. Ini orang-orang bujang nih. Orang muda kan kalau di keren kan pakaian baju kaos, keren kan pakai celana levis, itu memang keren. Tapi pas dia nak sholat, Allahu Akbar ruku, kelihatan belakangnya, diteruskan maka batal. Kalau kita melihat saudara kita bagi laki-laki ini yaitu kelihatan belakangnya, batal. Setelah dia sholat, kita tunggu. Dan assalamualaikum udah selesai, sentuh dia, bang, sholatnya batal, ada kain di sana. Dan kita kalau seandainya melakukan itu jangan tersinggung. Biasa kau pula ajar aku, apa kau mau kau tuh, jangan. Biasa kan kalau ada orang misalnya anak muda menegurkan orang tua, maaf Pak, tadi belakangnya kelihatan, kau pula jangan. Ini perkara ibadah, ini perkara menghadap Allah, tidak pandang siapa yang menyampaikan. Tapi kalau benar yang disampaikannya, undur maqala wala tandur maqala. Jadi kita itu mendengarkan apa yang diucapkan, bukan mendengarkan siapa yang mengucapkan. Kalau yang diucapkan itu baik, meskipun musuh kita, maka harus kita ambil.
Ya, meskipun dia itu dengan kita ibaratnya musuh bebuyutan kata kalau bahasa sekarang. Itu harus kita ambil, kalau dia benar maka kita ambil. Nah, tidak boleh apa? Oh, dia kemarin menekan aku ini dia aku apa kok. Pas dia nasihat ngomong lain yang lakukan tak boleh. Perkara agama maka kita harus tundukkan nafsu kita. Ya, apalagi perkara ibadah yang wajib. Meskipun kita sakit hati dengan orang itu, nah, maka perkara wajib kita ambil. Kalau ini benar yang disampaikan, wajib kita ambil. Apa? Itulah cara kita mengendalikan hati. Kalau tidak, maka nafsu kita akan bergejolak. Maka nafsu yang mengendalikan kita. Padahal kita paham bahwa sesungguhnya kita adalah raja, sedangkan nafsu itu pion. Ya, apa sih Ustaz nafsu? Perasaan benci, perasaan marah itu nafsu. Itu harus kita tundukkan. Sehingga para ulama ketika dia ingin menundukkan nafsunya itu, maka dia berbicara dengan nafsu itu. Bagaimana? Hai nafsu, tegur dia. Hai nafsu, kau jangan coba-coba nak memerintahkan aku. Ini pernah terjadi pada seorang ulama, yaitu Hasan Basri. Hasan Basri ini kalau kita lihat sanadnya, ilmu bapak ini belajar dari saya itu sampai sanadnya Hasan Basri. Hasan Basri itu sampai pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar kepada baginda Rasulullah. Nah, jadi sanad belajar saya itu yaitu melalui Hasan Basri. Nah, Hasan Basri sahabat Sayyidina Ali pada Rasulullah, tidak pada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu ada lagi silsilahnya, tapi kalau bapak insya Allah sampai baginda Rasul. Jadi bagaimana? Dia pernah ditegur oleh anak kecil. Nah, apa tegurnya? Dikatakan dia seorang Yahudi. Gara-gara apa? Makan kurma. Halal nggak kurma? Halal. Ulama besar nih. Apa kita orang biasa-biasa? Ustaz pun ustaz kampung nak belaga pula. Allahu Akbar. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia makan kurma, ada anak kecil lihat. Kalau di Timur Tengah itu kan rumah tinggi-tinggi. Dia makan kurma di bawah, orang tinggi des, mandang budak kecil. Ada orang Yahudi makan kurma di dalam masjid, kata anak kecil. Setelah itu ternyata bapaknya keluar, mana? Dilihat rupanya Syekh Hasan Basri, ulama ini. Dikatakannya itu orang Yahudi. Turun bapaknya minta maaf kepada Hasan Basri. Apa kata anakmu? Mohon maaf, anakku salah ngomong. Ngomong apa? Dia katakan Syekh ini orang Yahudi. Apa kata Hasan Basri? Apakah marah? Enggak. Kalau kita kurang ngajar benar di hati, ini perkara hati. Ketika kita ditegurkan, ini perkara ini khilaf nih, maka kalau benar ambil. Apa kata Hasan Basri? Apa katanya orang Yahudi? Ketika itu Hasan Basri berkata, Astagfirullahaladzim, ya Allah, gara-gara makan kurma ya Allah, melalui lisan anak ini ya Allah, kau katakan aku Yahudi ya Allah. Ini tingkat apa? Batin yang tinggi sekali. Untuk itu ketika kita ditegurkan mengenai syarat sholat, apa kelihatan katanya belakangnya, maka ambil, jangan emosi atau marah, laksanakan lagi sholat sampai apa? Jangan sampai sholat kita itu batal, kita jadi sholatnya sia-sia. Jadi para pemuda, kalau orang tua sih saya tidak khawatir, pemuda yang pakai celana jeans, pakai baju kaos, perhatikan belakang gitu tuh, Allah ruku, kalau sikit ya kelihatan batal. Sikit ya. Begitu, maka perhatikan kalau kita mau sholat, maka kita harus menutup aurat kita, jangan sampai terbuka. Itu kalau untuk laki-laki. Bagaimana wanita? Di sini dijelaskan kalau wanita itu menutup aurat hanya dua yang tampak. Ini waktu sholat nih, ya. Apa? Telapak tangan dan muka. Nah, jadi muka harus dilihatkan, tak boleh ditutup. Bahkan orang pakai cadar yang menutup ini, ketika sholat harus buka. Nah, kalau dia pakai cadar, tak sah. Waktu sholat, ya, ini waktu sholat. Ustaz, semua mazhab ke? Iya. Nah, semua mazhab, iya. Jangan sampai ditutup, tinggal mata yang habis itu sholat aja. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada lagi yang satu yang ingin saya ingatkan.
berkaitan dengan salat yang menutup auratnya, yaitu ketika wanita ini sholat maka harus ada hijab. Nah, sini tak ada hijab. Gimana kalau bisa? Nah, mudah-mudahan dirinya pengurus masjid dan masyarakat, oh harus pakai hijab ini. Nanti kita kasih apa? Hijab. Pakai apa? Tampil biasa ya. Belikan kain putih. Apa begitu ya? Situ sampai situ tuh. Nah, apa? Oh kain putih mahal sana, kita sama-sama. Nah, kumpulkan. Misalnya kita di sini 5.000 soal. Kita kumpulkan. Insya Allah cukup untuk beli kain putih sampai situ tuh. Apa ingatlah kain putih itu sebagai hijab atau sebagai pembatas, maka itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Selama itu digunakan, maka amal jariah kita mati itu pun masih tetap berjalan. Selama itu digunakan. Nah, jadi jangan takut. Kalau mengeluarkan apa? Kalau sama-sama Ustaz, bagaimana kita beli kain 3.000 soal? Bisa beli kain putih tutup. Maka kain putih itu amal ibadahnya sama-sama. Nah, jadi tutup. Jadi untuk perempuan buka berapa? Tangan. Bagaimana dengan batas bawahnya? Nah, menutup aurat ini. Bagaimana? Yaitu batas bawah. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan ulama itu, yaitu paling panjang 1 kilat dari mata kaki. 1 kilat. Tapi pasti tertutup ya. Pasti tertutup. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu sampai 1 hasta, maka itu pun tak baik, tak sah. Nah, jadi kalau laki-laki batasnya adalah mata kaki. Kalau dia mau sholat tuh, tapi kalau nggak lutut boleh tak? Di bawah lutut sedikit boleh, tapi jangan di bawah mata kaki. Saya ingatkan, kalau kita sholat, kain kita di bawah mata kaki dengan catatan kain kita, kondisi badan kita ini bagus, bukan suka kedodoran. Kalau kedodoran, suka kedodoran, kita naikkan melorot, naikkan melorot, maka itu diperbolehkan. Mengapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ngomong dengan Rasul berkaitan dengan isbal, dengan pakaian ini. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang isbal di bawah mata kaki, ini hadis ketika mau sholat ya, ketika sholat, maka di bawah mata kaki itu bagian dari neraka. Kalau udah di bawah mata kaki bagian dari neraka, berarti sholat kita tak sah. Nah, ini Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Kenapa? Kain ini suka melorot, turun lagi, agak turun lagi. Kenapa? Karena fisik Abu Bakar asli itu kurus. Ya kurus deh. Ya karena kurus itu suka melorot kainnya. Jadi tidak engkau, kata Rasulullah. Jadi kalau yang ada kasus seperti ini, maka diperbolehkan. Nah, mengapa? Karena zaman dahulu itu salah satu membedakan orang kaya terpandang itu pakaian di bawah mata kaki. Nah, bagaimana kalau tidak di bawah mata kaki? Maka itu sunnah. Sunnah. Untuk itu, kalau seandainya pakai kain, angkatlah sampai di atas mata kaki, minimal batas mata kaki. Kalau pakai celana nak sholat, lipat. Nah itu lebih baik. Kenapa jangan sampai kita biarkan? Apalagi kita nyeret, khusus laki-laki nyeret celananya dan panjang, nyeret jangan. Kita sholat menghadap Allah, ikut Nabi supaya sholat kita diterima. Kalau tak ada, maka sia-sialah sholat kita. Nah itu jadi 2 bedanya perempuan. Kalau perempuan telapak tangan dan muka. Selanjutnya, kalau perempuan di sini, apa dasar dalilnya? Ada Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran itu, la yaqbalullahu shalah hatisi balik illa bikhimar. Apa kata Allah? Allah tidak menerima sholat orang balik kecuali dengan mengenakan mukena atau tutup bagi wanita. Kalau wanita dalam ini, kalau dia tidak ditutupnya masih nampak, maka Allah tidak terima sholatnya. Ini firman Allah. Aku tak terima, kata Allah. Untuk itu khusus wanita perhatikan. Ustaz, bagaimana mukena saya ini koyak-koyak? Tak jadi masalah, jadi. Buruk tak jadi masalah.
jangan sampai aurat kita terbuka. Maka kata Allah, aku tak terima sholat kau. Termasuk laki-laki. Kalau dah kalimatnya aku tak terima sholatnya, Allah, ini berarti ancaman benci Allah terhadap hamba yang apa? Tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kita perlu jaga. Yaitu tentang aurat kita, syarat yang ketiga ini. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menutup aurat ini, maka kita telah melangkah syarat sah sholat yang ketiga selesai. Tutup aurat ya. Baik laki-laki, kalau perempuan insya Allah mukennahnya panjang. Ya akan kita pendek ya bang ya. Rata-rata panjang, alhamdulillah. Laki-laki yang enggak muat, kalau bagi dia mula berjalan dengan apa? Dengan calon dia lah kata dia. Pakai celana jeans, pakai itu sembahyang pula dia. Ayo dek kita sembahyang. Kalau tak tahu terbuka belakang. Jangan. Seperti itu. Kalau misalnya ada calon menantu kita kain di tubuh, kain kenapa? Khawatir nanti jadi imam anak kita, pokoknya anak kita pun kenapa batal sembahyang dikerjakan oleh menantu kita. Jangan sampai menantu kita membuat anak kita satu. Sampaikan dengan menantu, aku suka dengan kau ini, tapi tolong bimbing anakku. Kenapa? Jangan kau bawa ke neraka anakku. Jaga tidak faham, apa bawalah anakku ke surga. Mudah-mudahan apabila itu yang kita lakukan, maka anak kita yang soleha akan menarik kita ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat yaitu kita ma'rifatu dukhuli waqtin, yaitu mengetahui waktu sholat telah tiba. Jadi orang nak sholat, nak sembahyang itu dia tahu waktu dah tiba. Jangan sampai belum waktu adalah sembahyang, batal. Ini pernah terjadi ketika saya diundang di Malaysia dulu, saya pernah cerita. Apa Ustaz di sini katanya kan kita bisa tak kita percepat sholatnya? Kata saya, ngapa pula belum waktu? Bukan aku Ustaz pandai mati lampu. Kita izin lah, memang kata saya kan, ngapa izin minta dihidupkan. Tak bisa Ustaz ini kata beda di Indonesia, kata bisa izin dengan PLN, kalau sini tak bisa. Kalau dah mati kata matilah dia. Jadi bagaimana? Kita percepat sholat Isya Ustaz. Kata saya jam berapa mempercepatnya? Isya di sini jam 7.30. Jadi Malaysia itu 1 jam lebih cepat. Jam 7.30 Ustaz. Jadi azannya bagaimana? Kita azan jam 7. Azan jam 7. Setelah azan kita pun langsung kemat, habis itu sholat. Sah tak? Batal. Jadi jangan coba-coba sholat belum waktunya, ini merupakan syarat. Jadi salahnya kita harus sudah masuk waktunya baru kita sholat. Kalau belum masuk waktu jangan kerjakan, kecuali kita jamak qashar. Kalau bukan jamak qashar jangan. Bayang nih apa? Saya nak azan nih. Tengok masih 10 menit lagi kita berilah azan. Jangan kita beri azan kalau belum waktunya. Apalagi sholat azan itu kan memberitahuan itu kan jangan kita kumandangkan azan belum waktunya. Ini sering terjadi ketika bulan suci Ramadan. Ini saya dulu sering kayak gitu dengan teman-teman. Kenapa? Kita pas ada kawan saya itu dia suka memang azan. Kalau setiap kita nak azan, azan. Kata saya, biasa. Akhirnya, yalah kalau mau ente mau azan silakan. Kenapa? Ini masalah fadilahnya besar rasanya. Ya paham. Kalau zaman dulu orang sampai bertidur nak azan, dia tahu fadilahnya. Tapi yang suara bagus dengan suara rendah, mohon maaf, pandai-pandai lah. Jangan suara kita campreng, kawan kita bagus, suara kita hati-hati. Kita tahu diri tak lah. Nah, jangan sampai kawan kita yang bagus suaranya tepi, biar aku azan. Ini fadilah besar, betul. Belajar dulu suara bagus dan kawan, dah bagus kita azan. Jangan sampai tak siap tu pula azan ni kata orang. Apa buruk masalah panjang ni nanti. Jangan. Seperti itu. Jadi syarat keempat ini yaitu sudah masuk waktu sholat. Jadi waktu sholat ini hukumnya ada beberapa. Ada berapa jenis? Yang pertama ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Jadi ada 5 hukum sholat ini. Dia menjadi wajib apabila sudah sampai waktunya wajib kita melaksanakan.
Yang kedua, dia jadi sunnah apabila tepat waktunya. Dia menjadi makruh apabila udah nak waktu berikutnya. Misalnya kita ini maghrib, habis itu kita sudah sholat asar belum kita laksanakan. Asar tinggal 10 menit lagi nak maghrib, 15 menit lagi nak maghrib. Kita pun berberi asar. Tadi kemana? Ngapa main game? Tadi kemana? Misalnya melakukan hal-hal yang lain. Itu makruh punya. Haram sholat. Ini bahasanya yaitu belum waktunya kita sudah sholat. Ini haram jadi mubah hukum sholat itu yaitu antara sholat asar dengan sholat maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh, antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, tengah-tengah. Itu mubah boleh. Mengapa? Karena ada hal-hal yang lain kita kerjakan. Contoh kita dalam kondisi belajar. Misalnya kita ta'lim nih. Ta'lim waktu azan termasuk isya. Gimana? Maka selesaikan. Misalnya tadi kita ini tinggal 5 menit lagi atau 3 menit atau 2 menit. Selesaikan taklimnya. Mengapa? Karena berkaitan dengan fadilah. Fadilah yaitu sholat berjamaah dengan belajar itu utama adalah menuntut ilmu. Jadi fadilah yang dilihat. Tapi kalau bisa dua-duanya berjalan, itu cara kita mengamalkan. Kalau bisa. Jadi jangan sesuatu yang pernah saya sampaikan, jangan sampai hal sunnah kita wajibkan, jangan sampai hal wajib kita sunnahkan, tidak boleh. Ini wajib nih, ngapa? Wajib ente sholat berjamaah di masjid, jangan. Rasulullah tidak mewajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Mengapa? Karena paham dengan umatnya. Apalagi kita nih, sempat kita kerja, balok dah mau naik nih, Allahu Akbar, kita tengah naik balok, lepas lagi pula balok. Tidak kan? Mengapa? Dah kita tarik selesai, baru kita sholat. Jangan sampai kita tarik, dah sampai maghrib tetap kita tak sholat. Ini mau keterlaluan. Untuk itu jangan sampai kita wajibkan. Perkara yang disunahkan bagi Rasulullah kita jadikan sunnah, bukan wajib. Perkara wajib yang disampaikan oleh baginda Rasulullah harus kita wajibkan, jangan sampai kita lalaikan. Ini. Jadi harus paham. Sampai yang kemarin pembahasan kadang-kadang saya mau kalau ada kawan-kawan yang membahas tentang sunnah seolah-olah wajib, saya pun kadang senyum saja. Ya Allah, kata saya, biasa kita memaksakan pendapat kita yang mana Rasulullah pun tak seperti itu. Jangan seorang ustaz atau ulama dia tidak akan, kalau ulama dia tidak akan paksakan karena dia tahu ilmunya. Biasanya ustaz nih, ustaz harus paksa kan ini harus padahal sunnah kita. Contoh kita habis sholat, karena dia mengatakan bid'ah tak ada zikir. Ada yang tidak berzikir kan? Habis sholat tak berzikir lagi, langsung pergi dia balik langsung dia. Sampai di rumah apa yang buat? Tak ada apa-apa kan? Lebih baik kita duduk berzikir. Bid'ah ustaz, itu tak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau memang seperti itu bid'ah, ya udah. Setelah kita sholat tak boleh makan. Setelah sholat ini tak boleh apa-apa. Kenapa bid'ah? Bid'ah jadinya. Karena Rasulullah tak dicontohkan setelah sholat langsung makan. Itu kan perkara sunnah, perkara mubah. Jadi orang habis sholat buka HP ya boleh. Orang habis sholat memegang kunci motor ya boleh. Orang habis sholat melipat sajadah ya boleh. Masa orang habis sholat baca zikir saja tidak boleh, tidak dicontohkan Rasulullah? Karena ini amalan, seluruh amalan itu harus bersumber betul. Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir. Maka kata saya sampaikan kepada ustaz-ustaz yang baru-baru ini semangatnya luar biasa. Kalau ente baca hadis, kata saya, ente tidak cukup hanya baca hadisnya saja. Kenapa? Ente harus tahu artinya, satu. Ente harus tahu asbabul wurudnya, dua. Ente harus tahu sanadnya, matanya, musnadnya. Mengapa? Ketika Anda tahu kedudukan hadis ini kemana. Oh ternyata hadis ini apa? Hasan. Oh ternyata hadis ini do'if. Kalau hasan do'if itu dia boleh ditempatkan kemana hadis itu. Itu kalau kita berbicara ilmu hadis. Sehingga kawan-kawan saya biasa baru kata saya, ente semangat perlu, tapi perlu bijak. Mengapa? Umat kalau kita seperti itu ditinggalkan kita. Nah, kenapa Rasulullah tidak semangat itu? Kita yang kayak gini luar biasa banget. Habis itu bid'ah dalam sholat, ya Rasulullah. Dalam sholat semuanya bid'ah semua. Kata saya jangan.
Kalau perkara mubah dibolehkan silakan. Kalau perkara wajib harus kita laksanakan. Kalau perkara sunnah tak kita kerjakan boleh. Kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan mengenai waktu sholat. Ada beberapa waktu yang tadi saya sampaikan. Yang kedua yang saya ingatkan, kalau kita berkaitan dengan waktu sholat, maka perlu diperhatikan sholat ini boleh nggak dilaksanakan. Ini sekaligus pembahasannya memang tidak sini, tapi saya akan sampaikan. Berbicara waktu sholat, wabil khusus sholat sunnah perlu diperhatikan. Waktu sholat sunnah ba'da subuh itu tidak ada. Ya. Jadi jangan coba-coba selesai sholat subuh nak sembahyang doa, tidak ada. Sampai kapan batasnya? Terbit fajar atau batas sholat duha. Itu batasnya. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada sholat setelah sholat sunnah setelah sholat subuh kecuali sholat apa? Yaitu kita ingin mengqadha sholat subuh. Habis itu waktu zuhur ada, waktu asar kita kebetulan sudah selesai asar, pergi sholat maghrib sampai ke masjid belum azan kita bagi sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Memuliakan masjid. Betul hadisnya ada, tetapi tidak tepat dalam pelaksanaan. Nah, itu cara memahami hadis. Hadisnya kan kita setiap masuk ke rumah Allah, masjid kita harus apa? Sunnah sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Tetapi ada waktu-waktu sholat yang tidak boleh kita laksanakan. Salah satunya tadi subuh, setelah subuh sampai fajar. Yang kedua setelah asar sampai maghrib tidak ada sholat sunnah. Jadi walaupun sholat tahiyatul masjid. Nah begini, sebelum maghrib kan sudah datang kita bisa ada 10 menit. Kita datang ke masjid, jangan. Jadi gimana Ustaz kami nak menghormati masjid ketika Allahu Akbar setelah azan sholatlah. Nah, maka kan sholat itu ada sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, itu diperbolehkan. Setelah azan baru sholat tahiyatul masjid. Nah, seperti itu. Kalau tidak, maka kita langgar ibadah. Kita baca hadis tetapi tidak tepat kita meletakkan hadis itu. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berkaitan dengan sholat, ada enggak waktu sholat yang pernah ditunda oleh baginda Rasul? Nah, jadi saya ingatkan juga ada waktu sholat yang pernah baginda Rasul tunda. Ustaz, Rasul kan mengajarkan yaitu tepat waktunya, caranya berjamaah, tempatnya di masjid, betul. Tetapi Rasulullah dalam hadis yang sahih juga pernah menunda waktu sholat. Sholat apa yang ditunda? Dua ya yang boleh. Selain itu tak boleh. Sholat apa? Yaitu zuhur. Ini ada syarat apabila panasnya sangat. Nah, kalau panasnya sangat kuat, maka zuhur itu boleh kita tunda. Misalnya jam 12, ya Allah panasnya ini luar biasa. Kita tunda jam 1, boleh tak? Boleh. Mengapa Rasulullah pernah menunda? Apa? Karena panasnya ketika zuhur itu merupakan biasnya api neraka jahanam. Itu Rasulullah yang sampaikan. Nah, jadi boleh kita tunda. Kalau udah panas, tunda. Yang kedua, sholat isya. Boleh deh tunda? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu ketika itu Rasulullah, kalau kita lihat hadisnya, Rasulullah menunggu temannya, kawannya, sahabat yang belum datang. Yang mana sahabat itu tak pernah meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Ditunggu oleh Rasulullah sampai ketidur. Nah, jadi dia ternyata tak datang. Nah itu boleh seperti itu. Jadi kalau isya kita dah tahu jamaah yang sering masjid ini kan, dia belum datang, tunggu dulu. Maka jangan habis azan langsung ya kita komat, jangan. Tunggu. Yang biasa sholat itu ditunggu. Itu sunnah. Nunggu kawan-kawan kita jamaah yang sering sholat itu kita tunggu. Kalau misalnya kita kasih waktu 5 menit atau 10 menit tidak datang enggak dia, nah berarti memang dia tak datang, barulah komat. Itu sunnahnya seperti itu. Jangan sampai habis ya Allah sudah selesai la ilaha illallah kita berkomat Allah nah itu jangan. Nah berarti kita langgar sunnah berarti. Nah, jadi tunggu siapa jamaah yang memang sudah istiqomah untuk berjamaah, maka tunggu, kasih waktu dia. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam sholat kita boleh tidak memejamkan mata? Alhamdulillah. Oke, di dalam sholat itu boleh tidak kita memejamkan mata? Nah,
Di dalam sholat, ketika kita memejamkan mata, hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya. Tapi ada salah satu ulama tasawuf, namanya Profesor Amin Syukur. Saya pernah ketemu dengan beliau, karena dia tokoh tasawuf Jawa Tengah. Saya tanya, ya Kiai, boleh nggak kita pejamkan mata ketika kita sholat? Boleh, dia bilang, kan makruh Kiai, menurut hukum. Iya, kalau kita tidak mendapatkan kehusuan ketika kita celam, ada ya kita pandang kiri kanan atau depan atau tempat sujud. Kayak contoh kemarin kita sajadah kita tengok, mulai bayangan kita udah sejadah tetap. Oh ini gambar. Kalau itu yang menyebabkan tidak khusyuk misalnya, maka apa? Maka diperbolehkan untuk memejamkan mata. Ini menurut Kiai Profesor Amin Syukur. Kalau memejamkan mata, kalau kita bisa mampu untuk buka mata dan khusyuk, maka bukalah mata. Kalau pejam, makruh. Bagaimana Ustadz saya ini mau khusyuk? Kalau buka mata, maka ada beberapa hal. Kalau kita berbicara khusyuk total tak bisa. Mengapa? Sahabat yang dekat dengan Rasulullah, mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah, tak sanggup untuk khusyuk dari pertama, katakan pakai rukun 13. Dari rukun pertama, takbiratul ihram sampai tertib salam, tak khusyuk. Contoh, pernah sembara. Barang siapa kata Rasulullah bisa khusyuk salat, maka aku akan kasih apa? Yaitu pakaian bagi Rasulullah. Semua sahabat suka. Mengapa? Siapapun pernah pakai pakaian Rasulullah dan dapat lindungan atau naungan, maka tak akan disentuh di neraka. Pakaian Rasulullah. Sahabat dah tahu tuh, maka berlomba salat khusyuk. Semua ya Allah, betul ya. Udah selesai, pas ada yang pertengahan dia teringat, aku nak minta warna hijau. Yang terakhir itu adalah apa sepupunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apa sih kurangnya? Luar biasa. Yang terakhir, pas dia tahiyat. Waktu dia tahiyat, apa? Aku mau apa? Yaitu sorban Rasulullah ini. Salam deh. Ada tak yang tahu nggak ada? Apa kata Rasulullah? Siapa yang semuanya? Tak ada yang berani ngangkat tangan. Mengapa? Karena sifat sahabat jujur. Tidak ada yang musuh, termasuk sahabat-sahabat dekat. Tidak ada. Ditanya, di mana kau tausuk? Pada waktu awal. Di mana tausuk? Pada waktu pertengahan. Di mana tausuk? Yaitu pada waktu akhir. Aku teringat wahyu ini. Jadi berkaitan dengan memejamkan mata, kalau kita celang tidak sanggup untuk khusyuk, masih pikiran kita macam-macam, maka pejamkanlah matamu. Tapi hukumnya makruh. Kalau memang itu bisa dapat khusyuan, maka silakan, diperbolehkan. Kalau pejam mata pun tak ada dapat khusyuan, jangan kerjakan. Buka ya pakai itu. Kita pejam mata. Bagaimana kita untuk mendapatkan khusyuk? Maka dalam sholat itu kan ada beberapa tingkatan. Sholat orang awam, ya, sholat orang abid itu, sholat alim, yang tertinggi itu sholat muhsin, ya, yaitu ihsan. Sholat orang ihsan itu apa kata hadis Rasulullah dalam hadis Muslim nomor 8? Dikatakan kalau orang sholat ihsan itu seolah-olah Allah melihat dia. Kalau tidak, maka dia yang melihat. Seolah-olah dia melihat Allah, kalau tidak Allah yang melihat dia. Itu tingkat orang khusyuk. Kalau kita bagaimana Ustaz seperti itu bisa total? Maka kita diajarkan bagaimana, yaitu mengingat seluruh bacaan sholat. Allahu Akbar. Habis ini apa yang kita baca? Itu kita ingat itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu yang kita ingat. Selanjutnya kita ingat lagi apa? Baca Fatihah. Kita ingat lagi apa? Baca surah pendek. Kita ingat lagi apa? Sami Allahu liman hamidah. Itulah yang disebut bahwa niat yang tidak terputus itu hanya dalam satu ibadah, yaitu sholat. Dari awal sampai akhir dia tidak boleh putus. Kalau putus maka batal. Kalau itu rukun, kalau itu sudah amat, maka kita harus sujud sahwi. Jadi sholat itu tak boleh putus. Meskipun kita jadi makmum, tak boleh putus niatnya. Yaitu dia tuh kita tahu. Habis ini saya baca Fatihah, habis ini kita tahu urutannya. Itu yang disebut dengan niat tidak terputus. Allahu a'lam bishawab, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa khusus wanita itu kalau memang bercadar kan langsung buka. Bagaimana kalau laki-laki Pak Ustaz, khususnya di masa pandemi ini
seringkali di beberapa kesempatan saya kadang mendapati teman yang malam yang sholat ini menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua tadi perkara busuk nih Pak Ustaz. Apa hukumnya kalau kita sholat tidak busuk? Misalnya kita disebabkan sholatnya di pinggir jalan. Kebetulan saya bekerja juga tuh di ruangan-ruangan yang rapat tuh biasanya pas sholat berjamaah sholat tuh suaranya agak bising sehingga menyebabkan kerusuhan kita tuh ya terganggu lah gitu kan. Kemudian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus nih, kondisi kita pas pandemi. Nah, bagaimana sholat orang yang menutup tadi? Kalau seandainya kalau pakai cadar dibuka, bagaimana kalau dia menggunakan masker? Nah, kalau menggunakan masker maka dalam konteks agama itu ada daruratul syariah, darurat yang disebabkan adanya hukum agama syar'i sehingga dia diperbolehkan. Nah, ini kan kondisinya darurat maka diperbolehkan. Nah, dalam sholat kita tutup. Tapi kalau ingin sholat misalnya pakai masker, maka kan kita ada 7 anggota badan yang harus kena ketika sujud. Kalau enggak akan membatalkan. Maka turunkan sedikit. Dan ini turunkan. Apa? Ini satu harus kena. Ini. Nah, maka turunkan yang punya masker, jangan tutupin. Yang kedua, ketika sholat, nah ini kain kita nih, kita pakai ini. Tidak boleh dia melekat gini, kita sujud, dia masih melekat. Sorban. Dia masih melekat nih, kita sujud di atas dia nih, batal sholat kita. Bagaimana? Lepaskan ke bawah, turunkan. Pas itu biarkan diturun, kita sujud di atas nih, maka sah. Tapi kalau dia masih nempel sorban, khusus sorban nih, nempel gini kita baru sujud, tak sah. Nah, jadi kalau pakai masker karena itu udah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sholat yang kita tempat sempit dan khusyuk? Boleh kan kita sholat dan khusyuk? Boleh, tapi tak dapat apa-apa. Nah, kita khusyuan itu akan mendekatkan hati kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Itu ingat bacaan sholat seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengingat bacaan sholat, maka itu biasanya itu tidak peduli dengan suara apapun saat itu. Kita dengar. Orang musuh itu bukan berarti tidak mendengar suara musik. Orang musuh itu bukan berarti tidak mendengar ngomong di sekolah. Dengar. Tetapi fokusnya hanya pada sholat. Dia tidak, ini apa yang dipakai? Dia tidak tanya itu apa yang bising. Enggak. Tapi dia fokus tetap sholat yang saja difokuskan itu musuh. Berarti musuh itu tidak berarti dia itu menutup dirinya untuk tidak mendengar apapun kecuali sudah tingkat fana. Kalau tingkat fana maka talak tidur dengan dunia. Kapan Allah membuat meskipun ada singa atau gigit dia tidak peduli, meskipun ada ular kebun gigit tidak peduli. Jadi kalau dimana Allah, mengapa dia makhluk? Nah, ini kalau kita sudah bicara khusus yang kita tinggi, Allah mengalah bisawab. Jadi ingat bacanya, fokus pada sholat. Insya Allah suara apapun yang di samping kiri kanan kiri kita tak peduli. Kita dengarkan, tetapi tidak kita pedulikan. Kita tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Allah mengalah bisawab. Alhamdulillah, ini waktunya sudah masuk. Yaitu kita telah membahas tentang syarat yang terakhir menghadap kiblat. Nanti mudah-mudahan minggu depan, Rabu depan, Allah panjangkan umur, kita akan bahas melanjutkan. Nanti insya Allah saya tambah dengan tentang sholat, yaitu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, supaya tidak ragu-ragu 8 ke 20 ke 22 atau 4 sekaligus. Nah, supaya tidak ragu, nanti kita tunjukkan hadisnya. Itu seperti ini. Jadi insya Allah kita semakin kuat. Yang 8 jangan tinggalkan, yang 20 tetap kerjakan. Nah, seperti itu. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pengajian kita ini dengan membaca al-Qur'an majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.